Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube kami, ya, Physics Corner. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang surface tension dan adhesion, ya, atau dalam bahasa itu tegangan permukaan dan gaya adhesi. Ya, ini penting kaitannya di bidang kefarmasian karena ini berkaitan dengan bagaimana prinsip kerja sediaan farmasi terhadap suatu subjek, terhadap seseorang tertentu, ya. Bagaimana peran fisika dalam hal ini di dalam sediaan farmasi itu sangat berperan aktif, ya. Baik, kita langsung saja ke surface tension and adhesion atau tegangan permukaan dan adhesi. Oke, saya mempunyai satu percobaan yang sangat sederhana sekali, ataupun kalian bisa melihat di alam ini, ya. Ketika saya mencelupkan sebentar, saya memiliki air, ya, dan kemudian saya memiliki taruhlah jarum, atau ini yang saya gunakan adalah sapu lidi, potongan sapu lidi. Ketika saya masukkan ke dalam ini, ya, maka yang terjadi agak susah terlihat, ya. Ini yang terjadi adalah bahwa sapu lidi mengambang di atasnya, ya, mengambang di atasnya. Nah, kenapa mengambang di atas? Nah, ini sebenarnya fenomena fisika, fenomena alam yang bisa dijelaskan oleh ilmu fisika. Ya, bisa dijelaskan oleh ilmu fisika, itu kaitannya adalah dengan surface tension atau tegangan permukaan. Ya. Bagaimana permukaan itu memberikan tegangan terhadap objek lain, sehingga objek lain itu bisa ke dalam keadaan floating atau mengambang. Oke, itu adalah tegangan permukaannya yang menyebabkan benda mengapung di dalam permukaan zat cair. Nah, sedemikian juga sama ketika kita menggunakan hal-hal itu dalam bidang kefarmasian. Bagaimana obat, bagaimana sediaan farmasi seperti salep, krim, bedak, dan sebagainya, itu peran kulit kita itu bisa memberikan surface tension terhadap benda tersebut, ya. Apakah dia bisa menyerap, terdisolusi, ataupun dia justru tidak bisa berperan aktif dalam mengobati suatu permukaan kulit tertentu. Oke, secara mikroskopik, secara ilmu kepartikelan, ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa ketika benda ini adalah zat cair, ya, zat cair yang terdiri dari partikel-partikel zat cair ini memberikan gaya, ya, gaya berupa dua gaya, kohesi dan adhesi. Baik, kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis yang seperti sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, dan juga gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel tidak sejenis, ya. Nah, secara mikroskopik atau secara implisit bahwa partikel-partikel ini memiliki gaya tarik-menarik, ya, antar partikel yang lainnya. Tanda garis merah ini menunjukkan force atau gaya, ya, gaya partikel tarik menarik dalam zat cair tersebut, ya. Dan kemudian ini juga sama, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau tadi saya bilang gaya kohesi, ya, kohesi ini adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis, ya. Sedangkan gaya adhesi, ya, adalah gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenis, ya. Nah, sekarang kaitannya apa ketika benda ini ataupun yang tadi saya contohkan adalah sapu lidi, ya, sapu lidi berada di dalam permukaan zat cair, ya, sebutlah di sini. Kenapa tetap mengambang? Ini karena adanya gaya, ya. Nah, ini juga dikaitkan dengan fenomena kelistrikan, ya. Kalau saya sebutkan bahwa kita sebelumnya belajar tentang
gaya Coulomb, gaya elektrostatik ya, gaya tarik menarik ataupun tolak menolak dalam partikel tidak sejenis muatannya atau partikel yang sejenis muatannya. Nah, andaikan partikel ini sejenis muatannya, maka otomatis partikel ini akan tertolak ya, benda lidi ini akan tertolak ke atas ya. Nah, pada suatu batas tertentu, jika sapu lidi, ya, gaya tolak menolak antara air dengan sapu lidi ini lebih besar dibandingkan berat dia, maka dia akan mengambang di atas. Ya. Tapi ketika berat dia, ya W ini lebih besar daripada gaya tolak menolak, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kemudian kaitannya adalah dengan meniskus cekung dan meniskus cembung ya. Jadi kita mengenal kalau misalkan dalam uh, zat cair ini ya, zat cair ini misalkan kontainernya lebih lebar, saya buat lebih besar ya. Ini terdiri dari partikel-partikel zat cair. Andaikan bulatan ini adalah partikel zat cair. Kemudian yang saya lakukan adalah saya mencelupkan pipa ya yang diameternya kecil dengan pipa yang diameternya besar pada permukaan ini. Saya hapus dulu ya. Yang pertama adalah ketika kita mencelupkan pipa ya yang diameternya cukup besar. Sebutlah ini adalah pipa dengan diameter yang cukup besar dibandingkan pipa yang berikutnya diameter lebih kecil. Nah, proses yang terjadi karena adanya gaya kohesi adesi antar partikel itu, timbullah meniskus cekung. Ya, di sini meniskus cekung, nanti kita melihat meniskus cembung ya. Permukaan ini akan naik karena adanya gaya kohesi. Ya. Jadi partikel air ini akan tertarik oleh partikel kaca di dalam di dalam pipa ini sehingga permukaannya akan seperti meniskus cekung ya, meniskus cekung. Jadi kalau kita lihat permukaan di sini, ini akan seperti ini ya, dengan ketinggian tertentu ya, dengan ketinggian tertentu. Dan pada pipa yang lebih kecil, ini juga akan terbentuk meniskus cekung ya. Meniskus cekung dengan ketinggian lebih besar ya. Kenapa beda ketinggian ini berdasarkan pada diameter yang lebih kecil ya? Karena ini kalau saya kaitkan itu kaitannya adalah dengan gaya adesi kohesi. Partikel air itu akan tarik menarik dengan partikel kaca ya. Nah, partikel kaca pada permukaan kaca yang diameternya lebih besar, otomatis volumenya akan lebih besar. Volumenya akan lebih besar, ini menunjukkan dia ketinggiannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ketinggian yang ada pada pipa yang lebih kecil. Kenapa? Karena cukup gaya atau tegangan permukaan tadi itu cukup sebanding dengan berat beban dia. Ya, andaikan dia mampu mengangkat di sini satu satuan volume V, maka ini akan sama dengan volume di sini. Ya, volume di sini sebutlah 50 cm kubik atau itu terlalu besar, sebutlah 0,05 mm kubik. Nah, di sini juga 0,55 mm kubik ya. Karena volumenya sama sementara ini diameter kecil, otomatis ketinggiannya akan lebih besar. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan meniskus cembung? Ya, meniskus cembung itu ketika zat cair di sini adalah bukan air, ya. Ini adalah raksa, ya. Jadi kalau kita memasukkan sebutlah ini adalah raksa, ya. Partikel-partikel raksa ini, ya, partikel-partikel raksa ini, F kohesinya itu lebih besar daripada F adesinya, ya. Sehingga yang terjadi partikel ini lebih cenderung berikatan dengan partikel antar temannya, ya. Otomatis ketika kita mencelupkan suatu pipa dengan diameter tertentu,
ini akan terjadi kenaikan ketinggian, ya, kenaikan ketinggian, namun dia dalam bentuk meniskus cembung, ya. Nah, pada ketinggian tertentu ini dalam bentuk meniskus cembung. Ini adalah meniskus cekung, ya. Sorry, ini namanya meniskus cekung. Ya, baik. Meniskus cekung dan meniskus cembung itu adalah pengaruh adanya gaya adesi dan gaya kohesi dan berkaitan juga dengan tegangan permukaan. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau sesuatu hal yang kiranya tidak dimengerti, boleh menuliskan pada kolom komen di bawah ini. Ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share.